Ajma'in. Amma ba'du. Hadirin segenap para jemaah rahimakumullah. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah. Salawat serta salamnya semoga tetap kepada junjungan kita baginda Rasulullah, dan mudah-mudahan kita semua diakui umat oleh beliau, mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya Allah. Mudah-mudahan keberkahan majlis ini selalu tercurahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah rahimakumullah, setelah tadi kita baca qasidah burdah di pasal yang kelima, insyaallah kita lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya di pasal ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 dan ke-10. Masing-masing setiap minggunya kita baca dulu satu pasal. Nanti kalau sudah hatam bisa jadi nambah setiap pertemuan 2 pasal. Hatam lagi bisa nambah setiap pertemuan 3 pasal dan lain semacamnya. Ini sebagai penjajakan dulu. Mudah-mudahan nanti lama-kelamaan kita terbiasa untuk membaca qasidah burdah, pujaan kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu qasidah yang yang sangat monumental di dalam kalangan umat Islam, fenomena sekali. Setiap para ulama itu selalu berwasiat kepada anak-anaknya untuk senantiasa menghafal burdah, karena burdah ini di dalam mimpinya Imam Busiri dibacakan di hadapan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Maka mudah-mudahan keberkahan itu mengalir kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan daripada umat Muhammad atau keistimewaan menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kali ini sampai pada penjelasan keistimewaan yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau menuturkan dalam kitabnya ini di nomor yang ke-8, yaitu tahrimu ishtighalihim yawma 'idihim wa huwa yawmus sabti id ukhida 'alaihimul ahdu wal mitsaqu bi ta'zimi yawmis sabti wal qiyami bi amrihi wa 'adam ishtighalihim wa 'amalihim 'alaihi fihi, walidhalika lamma khalafu wa tahayyalu ala istiyadil hitani fi qala Allahu lahum iqaba kunu qiradatan khasiin. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun, dalam surah Al-A'raf. Para jemaah rahimakumullah, di nomor ke-8 ini beliau menuturkan tentang hukum syariat yang berlaku dulu di zaman-zaman Bani Israel, di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Apa itu? Di antara syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa untuk Bani Israel itu, mereka diwajibkan menghormati hari lebarannya. Jadi dalam satu minggu itu kan ada hari yang memang dikhususkan untuk ibadah pada zaman itu. Hari yang dikhususkan beribadah pada zaman Nabi Musa itu Yaumus Sabti, hari Sabtu, Pak. Hari Sabtu. Jadi kalau ada sebuah agama yang sangat menghormati hari Sabtu sebagai ibadahnya, itu jangan heran, karena itu memang ada dari zaman dulu. Yaumus Sabti. Terus kemudian ketika mereka diwajibkan beribadah, sama seperti kita, kalau kita kan hari Jumat. Jadi dalam satu minggu itu kita punya perayaan namanya hari Jumat. Maka dalam biasa Bilal nyebutkan itu kan, Mbak, inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa hajjul fuqara wa idul masakin. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah penghulunya hari-hari, paling utamanya hari-hari dalam satu minggu. Hajinya orang-orang fakir, hari rayanya orang-orang miskin. Aid
perkumpulan, datang ke masjid, berkumpul berbondong-bondong, itu Jumat, hari Jumat. Kalau umat Nabi Musa, hari yang diagungkan itu bukan hari Jumat, tapi hari Sabtu. Dan syariatnya ketika sampai hari Sabtu, itu dari mulai Sabtu pagi sampai Minggu pagi, Pak. Dia ibadah tuh 24 jam. Dan selama hari Sabtu sampai Minggu pagi itu tak boleh bekerja. Kalau yang beladang tak boleh beladang. Yang punya toko tutup tokonya. Yang pembisnis tak boleh bisnis. Yang kerja apapun harus hari itu tak boleh kerja. Tak boleh. Pokoknya fokus ibadah. Yang nelayan tak boleh nelayan. Yang sedang, taruhlah misalnya kita tukang lagi sedang mau menyelesaikan rumah yang kita tangani, kita pegang karena borongan. Kita kan nama borongan tak ada libur, Pak. Cuma kok di zaman Nabi Musa mau borongan mau tak ada, setiap hari Sabtu mesti harus berhenti. Tak boleh. Kalau dia melanggar aturan Allah, yang kata Allah hari itu kamu mesti beribadah, mesti kamu agungkan, mesti kamu lakukan hal baik, tinggalkan pekerjaanmu, tapi dia melanggar. Dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ada peristiwa di mana Allah mengutuk orang-orang di zaman Nabi Musa dengan ayat kunu qiradatan khasiin, kata Allah. Jadilah kalian semua itu, kata Allah, qiradatan itu monyet-monyet, Pak. Kerak-kerak, khasiin yang hina. Siapa itu? Dalam tafsir di surah Al-Baqarah itu diceritakan latar belakang kenapa dia dikutuk itu, Pak. Jadi mereka itu sebenarnya bukan kerja hari Sabtu, Pak. Dia kerjanya hari Minggu, karena rata-rata umat Nabi Musa pada waktu itu hidup di pesisir laut, pesisir lautan, sehingga pekerjaannya tak ada lain selain nelayan. Ketika Allah perintahkan hari Sabtu itu mereka tidak boleh bekerja, tak boleh nelayan, Allah uji dengan banyaknya ikan, Pak. Jadi kalau hari Jumat, hari Kamis, Rabu, Selasa, Senin itu ikan tak banyak. Tapi kalau hari Sabtu itu tak perlu dijaring, tak perlu dijala, ikan itu nampak semua, Pak. Ibarat kalau kita sini pakai jiro aja dapat ikan. Bahasanya saking ikan tuh banyaknya kalau hari Sabtu itu. Cuma kalau bukan hari Sabtu itu tak banyak. Memang diuji oleh Allah sampai mana keimanan dan kekuatan imannya. Akhirnya kata nelayan itu, kata umat Nabi Musa, ini pandai tak makan kita nih, kata dia. Kalau keluarnya ikan cuma hari Sabtu, selain hari Sabtu ikan hanya sedikit yang keluar, ini pandai tak makan, pandai kelaparan kita. Akhirnya salah satu dari mereka mengusulkan, kalau begitu, kata dia, kalau kita nelayan ngambil ikan, kerja nelayannya hari Sabtu kan melanggar aturan Allah. Jadi caranya macam mana, kata dia? Nah, caranya hari Jumat kita ramai-ramai gali lubang, gali kolam di tepi pantai itulah. Tapi lubang itu, kolam yang sudah dibuat ini, kita kasihkan lubang tembus ke laut. Ketika mau masuk hari Sabtu sebelum masuk Sabtu pagi, kata dia, kita buka memang itu. Jadi kan nanti otomatis ikannya masuk ke situ semua. Kita ngambilnya jangan hari Sabtu, tapi ngambilnya hari Minggu. Jadi kata dia, Jumat masih kita boleh bekerja, Minggu kita bisa bekerja. Jadi kita tidak melanggar aturan Allah yang tidak membolehkan kita bekerja di hari Sabtu itu. Cuma kan ngakal, Pak. Tuhan nak diakali sama dia. Akhirnya ketahuan kepada Nabi Musa. Nabi Musa diturunkan wahyu melalui Jibril untuk mengingatkan kaumnya. Nabi Musa dan ingatkan. Kata Nabi Musa, bertaubatlah kepada Allah. Tapi dia keras hati. Kata dia, apa jawab kepada Nabi Musa? Ini orang Bani Israel, Pak. Wahai Nabiullah Musa, larangan engkau itu kan hari Sabtu. Kami kerjanya hari Jumat, ngambilnya hari Ahad atau hari Minggu. Kan tidak melanggar peraturan yang ada.
Nabinya digitukan. Udah Nabi diperintah Allah suruh mengingatkan, masih diajak berdebat. Nah, itu Bani Israel. Maka dalam Al-Quran itu ketika Allah baca dalam surah Al-Fatihah itu Pak, Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita minta kepada Allah jalan yang lurus. Jalan lurus itu jalan apa? Jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepadanya. Ghairil maghdubi, selain jalan orang yang Allah murkai. Siapa maghdub itu? Orang yang dimurkai Allah itu Bani Israel Pak. Nabinya itu digitukan. Nabinya. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicaci maki, dihina, direndahkan oleh orang kafir Quraisy, Allah sering mengingatkan Nabi cerita Nabi Musa, yang dimana Nabi Musa dulu diperlakukan begitu, sehingga cerita itu membuat Nabi itu tenang. Yang memusuhi Nabi itu Pak, yang sering berdebat dengan Nabi itu orang kafir. Kalau kepada Nabi Muhammad, yang tak percaya kepada Nabi itu orang kafir. Yang tak percaya kepada Nabi Muhammad itu orang-orang yang menentang Nabi Muhammad. Pengikutnya sami'na wa ta'na. Kalau Nabi Musa Pak, Nabi Musa itu yang tak percaya kepada Nabi Musa itu terkadang bukan lawan Nabi Musa, malah umatnya sendiri, pengikutnya. Yang ngeyel, yang ibaratnya suka nentang itu pengikutnya sendiri. Ketika Nabi Musa keluar bersama kaumnya mengajak 40 umatnya yang pintar-pintar, yang kiai-kiai lah, yang ulama-ulama, yang ustaz-ustaz. Diajak oleh Nabi Musa ke Gunung Tursina, karena di gunung itu Nabi Musa akan menerima kitab Taurat. Cuma sampai di Gunung Tursina Pak, Nabi Musa naik ke atas sendiri. Pengikutnya yang 40 ini diam di bawah. Tak lama kemudian setelah Nabi Musa menerima kitab Taurat tersebut, Taurat itu kan diturunkan satu kali Pak, di jumlatin wahidah. Tidak seperti Quran. Quran itu diturunkan per ayat, tidak langsung satu kali. Quran itu diturunkan selama 23 tahun. Rasulullah menerima Quran itu ada masalah apa, datang Quran memberitahu kepada Nabi. Nanti orang kafir akan berdebat dengan Nabi tentang ini, datang Jibril membawa Al-Quran ini dan ini. Jadi Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya, ada sebab turunnya. Kalau Taurat itu turun satu kali. Ketika bawa Nabi Musa laut alwahut Taurat, lembaran-lembaran Taurat itu, Nabi Musa bawa lembaran itu, lalu Nabi Musa bilang kepada kaumnya yang 40, wahai kaumku, wahai pengikutku, ini adalah kitab Taurat yang Allah turunkan kepadaku. Apa kata yang 40 itu Pak? Mayoritas dari yang 40. Kata yang 40 itu, wahai Nabi Musa, engkau bilang ini kitab Taurat dari Allah, Allah menurunkan kepadamu. Apa buktinya yang menunjukkan bahwa Taurat ini memang Allah turunkan kepadamu? Kok saya tak melihat Tuhan tadi memberikannya kepadamu? Nabinya begitu kan seharusnya ketika ibaratnya ketika Nabi bawa itu, nama Nabi utusan Allah, dia tinggal jawab sami'na wa ta'na. Dia masih minta bukti, pengen melihat Allah, pengen melihat waktu proses bagaimana Allah memberikan, bagaimana Jibril memberikan kepada Nabi Musa. Coba kita ngajar Pak, punya muridnya macam itu, menjengkelkan gitu bahasanya. Akhirnya karena Allah murka dengan umat yang 40 itu, langsung Allah turunkan petir menyambar mereka yang 40 itu, mati semua. Itu zaman dulu. Tapi akhirnya Nabi Musa bermunajat kepada Allah, ya Allah, kalau yang 40 ini mati semua ya Allah, ini udah umat yang pilihan, yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas. Lalu nanti yang mau saya ajarkan Taurat ini siapa? Dan nanti yang menjadi saksi bahwa Taurat ini dari engkau juga siapa ya? Akhirnya atas permintaan Nabi Musa dihidupkan kembali yang 40 itu. Jadi itu umat Bani Israel Pak. Maka Bani Israel itu disebut dalam Al-Quran sebagiannya sebagai ghairil maghdubi. Kalau Nasrani Allah menyebutnya
waladhdallin, sebagai orang yang tersesat. Sebagai orang yang tersesat. Maka kita meminta nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang dicintai Allah, bukan orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari Minggu diingatkan tidak bertaubat. Hari Senin tidak bertaubat. Hari Selasa diingatkan suruh bertaubat, tidak mau bertaubat. Hari Rabu langsung turun malaikat yang ditugaskan Allah untuk mengutuk mereka. Dikutuk mereka sebagai qiradatan khasiin. Kenapa dikutuk jadi monyet, Pak? Karena yang keras kepala itu memang monyet, Pak. Bapak kok lihat anaknya nonton kancil dengan monyet yang makan cabai itu, Pak? Ada itu. Dalam dongeng itu ada. Karena tak tahu itu cabai dimakan oleh kancil, oleh keraknya, oleh monyetnya. Padahal monyet kancil udah mengingatkan. Cuma karena keras kepala, akhirnya dimakan, disangkanya buah manis padahal buah pedas. Jadi karena keras kepala, maka Allah kutuk dia sesuai dengan sifat binatang itu. Kunu qiradatan khasiin. Dan di dalam kehidupan kita bermasyarakat, kan ada orang yang kalau kita ajak baik, malah kita yang ngajak yang salah. Ada, Pak. Kalau orang-orang yang demikian itu hidup di zaman Nabi Musa, qiradatan khasiin, udah dikutuk, Pak. Cuma karena hidup di zamannya Nabi Muhammad dan dia adalah umatnya Nabi Muhammad, Allah tak pakai kutuk-kutuk lagi. Ditunggu oleh Allah taubatnya sampai dia meninggal. Masih Allah ulur-ulur. Saking bagaimana mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kita yang begitu itu dimaafkan oleh Allah. Kok zaman dulu ada yang dikutuk jadi seperti kera, ada yang dikutuk menjadi babi, ada yang dikutuk menjadi binatang-binatang yang lainnya. Tuh. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Jadi pada zaman dahulu itu begitu. Kunu qiradatan khasiin. Ammal ummatul Muhammadiyah. Adapun umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita, innallaha ta'ala raf'a anhum hadzal isra. Fahum yata'amaluna hatta fi yaumi 'idihim yaumal jum'ah. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad, meskipun dalam satu minggu Allah letakkan hari Jumat sebagai hari raya kita dalam seminggu, di hari Jumat itu kita bisa bekerja masih. Tak apa-apa kita pergi ke ladang paginya, habis sholat Jumat ke ladang lagi, paginya kita bekerja, sorenya kita bekerja, paginya buka toko, sorenya buka toko, tidak apa-apa. Kenapa? Karena Allah angkat beban berat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting pagi kerja, siang sholat Jumat. Itu yang penting, Pak. Yang penting tuh begitu. Taruhlah kalau musim langsan, pagi manjat, siang sholat Jumat, habis sholat Jumat manjat lagi, tidak apa-apa. Jangan sholat Jumatnya di atas pokok langsan. Itu susah, Pak. Jadi udah diberi beban oleh Allah, kemudahan. Kalau kita hidup di zaman Nabi Muhammad, di zaman Nabi Musa, perilaku kita macam itu, kunu qiradatan khasiin. Cuma kenapa tidak dengan kita? Karena kita ini minal ummatil Muhammadiyah, sebagian daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa hebatnya, betapa beruntungnya, betapa bahagianya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahkan, Pak, kita sebagai umat Nabi Muhammad ini bukan hanya hari Jumat kita bisa bekerja. Yang sholat mesti ada di satu tempat khusus itu kan Jumat. Kalau selain Jumat, kita sholat, kita beladang, sholat di ladangnya, boleh, tidak apa-apa. Yang penting pakaian Bapak suci, bersih, Bapak sudah berwudu, syarat sah sholatnya cukup, tidak masalah.
Bapak misalnya di kebun, sholat di kebun tidak ada masalah. Yang penting syarat-syarat sholatnya terpenuhi. Bersih dari najis, bersih dari dua hadas, menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu. Kan syarat itu aja. Kalau itu udah lengkap, Bapak gitu juga mancing misalnya. Ada di tengah laut, tengok jam 12, udah masuk sholat. Arahnya kan kita pakai HP, pakai arah, nepi ke dulu, sholat di atas perahu, di atas sampan, bisa. Kalau ternyata nanti pas sholat itu Ustaz kena angin Ustaz, malah sampannya belok. Sampannya boleh belok, tapi badan Bapak dibelokkan tetap arahnya. Jangan badan Bapak ngikut sampannya gitu. Seandainya waktu sholat itu, kalau sholat wajib, kalau sholat sunnah, Bapak sholat sunnah di atas sampan. Taruhlah sholat duha, jam 9 mancing, sambil nunggu pancingan dimakan ikan, Bapak sholat duha. Sholat macam mana kalau sholat sunnah? Sholat sunnah itu tak mesti berdiri, Pak. Saya mampu berdiri Ustaz. Meskipun Bapak mampu berdiri, sholat sunnah itu boleh duduk. Yang wajib sholat berdiri itu, bagi yang mampu, itu sholat wajib. Bapak habis sholat Isya, mau mengerjakan sholat sunnah ba'diyah Isya, Bapak mampu berdiri, tapi melaksanakannya dengan duduk, boleh tak? Boleh, tak apa-apa. Sebagai ilmu saja. Kalau nanti ada orang bertanya, Bapak tinggal jawab. Memang boleh. Bahkan bukan hanya duduk, Pak. Sholat dengan tidur miring bisa. Meskipun Bapak mampu berdiri. Contoh, Bapak sebelum tidur ambil wudu. Setelah itu lama susah nak tidur. Karena susah, taruh bantal di sebelah utara. Miring Bapak, miring kanan. Allahu Akbar. Sholat. Begitu. Bisa. Cuma pahalanya separuhnya yang duduk. Orang yang mampu berdiri lalu sholat sunnah duduk, maka sholat sunnah duduk itu pahalanya separuh orang yang berdiri. Kalau Bapak mampu berdiri dan duduk tapi sholat sunnah tidur miring, maka pahalanya sholat sunnah tidur miring itu sepertiganya orang yang sholat berdiri. Jadi ibaratnya begini, pahala sholat orang berdiri 100. Berarti kalau Bapak sholat sunnah duduk, makbulo Pak. Kalau Bapak sholat tidur miring, makbulo bagi 2, berarti 25. Arti cuma dapat ya pahala itu bahasanya. Cuman boleh Pak. Jadi misalnya Bapak hobi mancing, tak apa sambil sholat sunnah. Iya kok keburu cepat dimakan pancingnya. Ketimbang Bapak begadang, ya duduk begitu kan. Bagus sholat sunnah, duha dapat, nanti ikan pun dapat. Karena doanya dalam duha itu, wa in kana fil bahri fa'atliqhu. Ya Allah, kalau rizkiku ada di dalam laut, dalam air, fa'atliqhu, munculkan air, munculkan rezeki. Itu ilmunya orang mancing, Pak. Dalam doa itu, wa in kana fil bahri fa'atliqhu. Kalau rizkiku itu ya Allah ada di dalam air, fa'atliqhu, tampakkan, munculkan. Ikan kan dalam air, Pak. Tapi bukan buaya. Kan buaya itu bukan rizki, Pak. Itu musibah. Kalau buaya yang nongol bukan musibah. Tapi ada bahasa orang dulu. Kalau kita mancing, lalu sambil kita mengerjakan sholat atau orang azan kita naikkan pancing, itu selamat, dipastikan selamat dari buaya. Karena buaya itu sebenarnya tak ada buaya makan manusia. Kata betua orang dulu, manusia yang diterkam itu nampaknya bukan manusia bagi dia. Nah yang membedakan caranya ya harus sholat itu. Meskipun ibaratnya tak bisa sholat sekalipun naikkan pancingnya. Jangan masih azan kita mancing, jangan masih azan, takut buaya itu mengiring kita bukan manusia. Nah itu yang bahaya itu, Pak. Yang bahaya itu. Jadi perbedaan antara kita dengan zaman dahulu itu sangat berbeda jauh syariatnya.
kita dimudahkan oleh Allah karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita bekerja, sholat, waktu sholat masuk, kita sholat, habis sholat kita bekerja lagi, boleh. Kalau umat dahulu tidak bisa demikian. Kalau udah masuk waktunya bekerja, bekerja. Maka akhirnya di zaman Nabi Musa itu sebenarnya hari mulianya itu Pak hari Sabtu. Karena Taurat itu dirubah. Kalau hari Sabtu banyak ikan Pak, maka oleh pengikut-pengikut yang khianat kepada Nabi Musa, kitab Tauratnya dirubah. Hari mulianya hari Ahad. Maka sekarang agama selain Islam biasa ibadahnya hari Ahad, hari Minggu itu. Untuk membedakan antara kita orang Islam dengan non-Muslim, dengan yang bukan Islam dalam mengagungkan hari, kalau non-Muslim mengadakan peribadatan itu hari Minggu, kita hari Minggu dijadikan acara kawinan. Oh, enggak apa-apa. Karena kita bukan mengagungkan harinya, menunjukkan perbedaan caranya. Kalau orang agama lain selain Islam hari Minggu itu datang ke gereja, datang ke kuil, nah kita datang ke tempat pengantin. Nah itu aja perbedaan. Itu karena perubahan, dirubah. Jadi oleh pengikut Nabi Musa tuh Pak, mana yang tak cocok seleranya di kitab Taurat itu, misalnya hukum-hukumnya itu tak cocok dengan dia, diubah. Itu bedanya dengan Quran. Kalau Al-Quran itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sampai kiamat tak ada satupun orang yang bisa merubah Al-Quran. Merubah, jangankan satu ayat, jangankan satu kalimat, satu huruf dirubah, ketahuan Pak. Kok Quran itu? Kenapa? Karena Allah menjaga Al-Quran itu bukan dengan tulisan, tapi Allah menjaga Al-Quran itu dengan banyaknya penghafal Quran. Maka orang yang hafal Quran itu sampai disebut dalam hadis ahlullah, keluarganya Allah. Bukan berarti Allah punya keluarga. Ini maknanya makna kinayah Pak. Maka kalimat ini jangan dijadikan akidah. Kalau Bapak masukkan akidah, salah. Ini maknanya kinayah. Ahlullah itu artinya Allah yang nak nanggung dia. Kehidupannya, keperluannya, Allah tanggung dia. Maka orang yang hafal Quran dan betul menjaga Quran, pasti rezekinya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tak dia sangka-sangka. Itu para penghafal Quran itu. Kenapa? Karena dia punya tugas hafizun tadi, menjaga Quran itu. Wah, di Indonesia para penghafal Quran itu jutaan, bukan hanya ribuan lagi. Bahkan terbesar penghafal Al-Quran di dunia itu di Indonesia. Setiap tahunnya bisa menghasilkan puluhan ribu. Dulu penelitian kalau tidak salah di tahun 2010 di Arab Saudi itu setahunnya bisa mencetak penghafal Quran itu 25 ribu. Di Indonesia sampai bisa mencetak 40 ribu dalam satu tahunnya penghafal Quran itu. Maka Quran itu selalu murni, tak akan pernah berubah sampai kapanpun, karena Allah sudah berjanji wa inna lahu lahafizun. Sedangkan Taurat, Injil, Zabur itu tidak Allah jamin kesuciannya, karena Allah tidak menyebutkan lahafizun, sehingga oleh mereka yang tidak bertanggung jawab dirubah sesuai keinginannya sendiri. Mana yang tak cocok dibuang Pak. Sama ceritanya Tolhah Al-Ansori, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Tolhah. Tolhah ini Pak, bapaknya pendeta. Ini diceritakan dalam kitab Maulid Ad-Dibai. Bapaknya pendeta, orang Nasrani, orang Kristen. Waktu selama bapaknya hidup, Tolhah ini diajarkan kitab Injil. Kitab Injil. Saking hebatnya Tolhah menghafal Pak. Orang biasanya lama susah menghafal Injil, Tolhah ini dengan kecerdasannya bisa menghafalkan kitab Injil.
sampai bapaknya bangga dan menggadang-gadang sebagai penggantinya. Cuma Tolhah ini penasaran dengan satu peti. Ada satu peti yang oleh bapaknya tak boleh dibuka. Kalau Tolhah nak buka, nak baca, ada bacaan di peti itu, ada sebuah kertas lembar, mau dibaca tak dikasihkan, Pak. Pokoknya bapaknya berwasiat, kalau kamu mati, kalau saya mati, kata bapaknya, jangan sekali-kali kamu membuka peti ini dan membaca lembaran yang di dalamnya. Itu pesannya. Kalau yang lain, buku-buku yang lain, sejarah kitab-kitab yang lain, silakan baca. Yang penting jangan satu lembar itu. Penasaran Tolhah. Ketika mati orang tuanya, dibuka, Pak, dilanggarnya wasiat itu. Setelah dibuka, ternyata cuma satu lembar dalam peti itu. Setelah dibuka, di dalam satu lembar itu tercatat, tertulis di kitab Injil, bagian kitab Injil yang sudah terpotong, tertulis di dalamnya berita tentang akan datangnya seorang nabi setelah Nabi Isa yang bernama Ahmad. Ciri-cirinya disebutkan. Setelah Tolhah teliti apa yang diciri-ciri itu, ciri-ciri itu betul ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Ternyata bapaknya tahu kalau Nabi Muhammad itu nabi, Pak. Cuman karena Nasrani ini agama yang lebih dulu, tak mau ikut agama Nabi Muhammad yang karena dianggapnya baru oleh dia. Anaknya takut jadi pengikut Nabi Muhammad, akhirnya disimpannya, dipotongnya, dikoyakkannya lembaran itu, ditutupkan, ditaruh dalam peti yang disimpannya tadi itu. Dibuka oleh anaknya, akhirnya anaknya dapat hidayah, masuk Islam, Pak. Itu diceritakan kepada para sahabat yang lain. Ternyata di Injil itu sudah ada. Berita Nabi Muhammad SAW itu sudah ada. Maka bagi mereka pendeta-pendeta yang kitabnya masih asli, kitab Injilnya masih asli, ketemu dengan Nabi Muhammad langsung iman, Pak. Di antaranya Waraqah bin Naufal, yang kedua Abdullah bin Salam. Ini adalah pendeta-pendeta semuanya. Ketika ketemu dengan Nabi Muhammad, dia langsung iman. Kemudian pendeta namanya pendeta Bahira yang di Basra, yang bertemu dengan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad masih umur 9 tahun. Pendeta Bahira itu aneh, melihat awan itu berjalan berhenti, berjalan berhenti gitu. Ada rombongan yang selalu diikuti awan. Akhirnya pendeta Bahira menyuruh pelayannya untuk menghentikan rombongan tersebut, sampaikan bahwa saya mengundang dia untuk datang ke tempat saya, kata pendeta Bahira. Disambut, dihadang, dipersilakan untuk mendatangi pendeta Bahira. Singgah makan di situ rombongan dagang itu, pimpinannya Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW. Ketika bertemu dengan pendeta Bahira, Abu Thalib ditanya, "Wahai Abu Thalib, mata saya tertuju kepada rombongan engkau ini karena begini dan begini. Saya pengen tahu, apakah ada di antara rombongan Anda ini yang bernama Ahmad?" Kata Abu Thalib, tidak ada. Tapi kalau yang bernama Muhammad ada. Kalau Ahmad tidak ada. Oh ya, panggilkan yang bernama Muhammad itu. Dipanggil, ternyata anak kecil. Perkiraan Abu Thalib itu orang dewasa, perkiraan pendeta Bahira. Ternyata anak-anak, masih umur 9 tahun. Ditanya, siapa nama kamu? Muhammad. Wahai pendeta, apakah kamu yatim? Abu Thalib langsung menjawab, ini tidak yatim, ini anak saya, kata Abu Thalib. Oh ya, tidak menjawab. Si pendeta Bahira ini dikatakan begitu, tidak menjawab. Tapi saya kalau diizinkan, saya ingin melihat punggungnya. Dibuka bajunya, Pak. Dilihat punggung. Di punggung sebelah kanan ini, di bahu sebelah kanan ini, itu ada semacam tanda lahir. Semacam tanda lahir. Kalau kita itu ya tanda lahir, Pak ya. Tanda lahir. Oh, kita kan kadang hitam kan gitu loh kan. Rasulullah ini ada tanda lahir di bahu sebelah kanannya, anggaplah di punggungnya itu stempel kenabian. Bacaannya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ditutup pendeta Bahira.
Ditutup cepat. Kaget. Nanya lagi pendeta Bahira. Wahai Abu Thalib, tolong jujur. Anak ini yatim atau tidak? Tidak, kata Abu Thalib. Saya ini bapak. Kadzabta, kata pendeta Bahira. Kamu bohong. Pasti anak ini yatim. Ketika dia masih dalam kandungan, bapaknya sudah meninggal. Kaget Abu Thalib. Kok bisa tahu? Iya wahai pendeta, saya menyebutkan ini anak untuk menjaga perasaannya. Karena memang dari sejak kecil dia sudah tidak memiliki ayah. Dari kandungan di kandungan umur 2 bulan, ayahnya sudah meninggal. Saya ini pamannya. Apa kata pendeta Bahira? Kamu mau kemana? Mau pergi ke Syam. Ada apa? Mau berdagang. Saya sarankan kepada pendeta Bahira, kamu pulang saja. Jangan lanjutkan perjalananmu. Di Syam sana banyak pendeta-pendeta yang sedang mencari anak ini. Nanti anak ini bisa dibunuh, kata Abu Thalib. Dan saksikan ya, kalau anak ini sudah diangkat menjadi nabi oleh Allah dan saya masih hidup, saya adalah orang yang beriman kepadanya. Nah, itu pendeta Pak. Pendeta yang kitab asli, kitabnya itu asli, belum ada perubahan. Karena di Injil itu lengkap. Namanya Ahmad. Ketika umur di kandungan 2 bulan, ayahnya sudah meninggal. Di punggungnya ada tanda kenabian. Kalau berjalan, awan mengikutinya. Kalau berjalan di pepohonan, pepohonan menunduk menghormatinya. Apa-apa yang disinggahinya akan hidup. Pohon yang mati akan hidup. Itu disebut semua dalam kitab Injil. Maka ketika pendeta Bahira menyaksikan tanda-tanda itu, langsung yakin. Nah, yang lain, orang-orang Yahudi, pendeta Nasrani, apakah tidak tahu ini? Tahu, Pak. Terus kenapa dia tidak beriman? Gengsinya tuh ada. Masa orang lama ngikut orang baru, Pak? Nasrani kan lebih dulu, kata dia. Bani Israel, Taurat kan lebih dulu. Masa harus ikut Muhammad yang baru kemarin? Itu aja yang menjadi kejanggalan dalam diri mereka. Maka beruntung kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Banyak kemudahan yang Allah berikan kepada kita, banyak kemurahan yang Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan barokah manfaat berbarengan dengan keridhaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika wa atubu ilaik.